part 16 ini saya akan membahas tentang membangun pembangunan budaya. Dalam suatu organisasi, karyawan menginginkan lebih banyak hal. Misalnya, lebih banyak peluang karir, lebih banyak partisipasi dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang lebih bermakna dan memberikan kontribusi bagi komunitas dan masyarakat, lebih banyak tantangan dan kepuasan kerja, kemudian lebih memperhatikan orang atau kecocokan pekerjaan, lebih banyak pembelajaran sambil bekerja, jadwal kerja yang lebih fleksibel untuk mendukung keseimbangan kehidupan kerja, kemudian lebih banyak keterbukaan dan kepercayaan, serta lebih banyak minat untuk meningkatkan kemampuan kerja secara umum. Kaitan pengembangan karir dengan perencanaan suksesi. Pada umumnya, pengembangan karir idealnya merupakan kemitraan kolaboratif antara individu karyawan, manajer, atau pemimpin, dan organisasi. Yang terbaik, hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, keterlibatan, produktivitas, dan upaya kebijaksanaan. Meskipun masing-masing karyawan mempunyai tanggung jawab utama atas karya mereka sendiri, pemimpin harus menjadi pelatih yang suportif, dan organisasi harus menyediakan sumber daya, sistem, dan informasi yang diperlukan. Terdapat pertanyaan tentang organisasi pada model baru untuk pengembangan karir. Yang pertama, bagaimana para pemimpin dan manajer yang bekerja dalam organisasi dapat menjamin bahwa strategi bisnis akan berhasil, tugas sehari-hari diperbarui dan didesain ulang, dan tenaga kerja dapat terlibat. Yang kedua, bagaimana para pemimpin menanggapi perubahan yang terus-menerus terjadi dalam dunia bisnis saat ini. Yang ketiga, seperti apa karir di organisasi kita saat ini. Kemudian, apakah sistem dan proses mendukung pengembangan karir dan perencanaan suksesi untuk generasi berikutnya. Bagaimana hasil dapat diukur dan apakah proses pengembangan karir organisasi mendukung hasil tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana fondasi dapat dibangun agar karyawan dapat bertumbuh di bidang-bidang yang penting dalam seluruh rangkaian kehidupan organisasi dan karyawan. Asumsikan bahwa dirimu adalah seorang manajer, lalu ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Yang pertama, apakah kamu berperan sebagai penasihat karir bagi karyawan kamu? Kemudian, seberapa sering kamu berbicara dengan karyawan kamu tentang tujuan karir mereka dan apa yang paling penting bagi mereka? Yang ketiga, apakah kamu memberikan umpan balik yang jujur dan sering kepada karyawan tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk mengembangkan karir mereka? Apakah kamu menghubungkan karyawan dengan sumber daya dan informasi yang mereka perlukan untuk mendukung tujuan karir mereka? Apakah kamu menganggap serius rencana pertumbuhan karir? Berapa banyak waktu yang kamu curahkan untuk perencanaan? Apakah kamu memberikan informasi kepada karyawan tentang masa depan organisasi dan mencari peluang bagi karyawan? Apakah kamu tetap fokus pada masa kini dan masa depan dalam permasalahan di atas, baik untuk karir mereka maupun karir bawahan langsung? Dan yang terakhir, apakah yang kamu baca dan diskusikan dengan rekan kerja untuk memastikan hal di atas? Terdapat 5 bidang penting yang memerlukan eksplorasi oleh individu sebagai pekerja dalam suatu organisasi. Yang pertama, gairah atau passion. Yang kedua, reputasi. Yang ketiga, perubahan. Yang keempat, pilihan. Dan yang terakhir, tindakan. Peran SDM yang penting memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kebijakan, sistem, dan struktur bisnisnya selaras dengan pilihan pembangunan atau tidak, berfokus pada arah masa depan atau tidak, mendorong perilaku baru yang positif atau tidak, menciptakan kemitraan yang memberikan semangat dan keterlibatan sekaligus memenuhi layanan atau produk yang bernilai atau tidak, berinvestasi pada banyak talenta dan menentukan di mana talenta tersebut dapat dimanfaatkan secara internal, menumbuhkan generasi pekerja baru yang puas secara pribadi dan profesional, membangun pengambil risiko yang percaya diri dan sadar biaya, memastikan rasa hormat dan inklusivitas di tempat kerja, dan memberikan kesempatan bagi karyawan di semua tingkatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dalam organisasi. Model baru untuk pengembangan karir dalam lingkungan peluang adalah bagaimana sebuah organisasi dapat menganut konsep pasar peluang. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, dengan dana yang dihabiskan untuk mengembangkan talenta-talenta berpotensi besar, alihkan sebagian dari dana tersebut untuk menantang dan mobilisasi talenta-talenta menengah, memulai kompetisi internal, dan penghargaan atau pengakuan sebagai bagian dari taruhannya. Pada model menghasilkan pembelian, menciptakan kursus bisnis yang kuat, mengembangkan strategi pemasaran dan komunikasi, dan memberikan branding pada upaya pengembangan karir sejak dini, akan meningkatkan kemungkinan dukungan kepemimpinan dan dukungan keberlanjutan. Ya, dengan cara temukan seorang juara dalam suatu organisasi, kembangkan kasus bisnis, kenali pemangku kepentingan dan pemberi pengaruh utama, undang karyawan untuk menceritakan kisahnya, dan tetaplah sederhana. Pada era kenormalan baru, ada kenormalan baru yang dituntut dalam program dan praktik pengembangan karir. Hal ini diperlukan bersamaan dengan reorganisasi, perampingan, pembatasan anggaran, dan pemerataan tingkat kepemimpinan. Kondisi normal baru menunjukkan bahwa pembangunan harus terjadi di sini, saat ini, dan dimanapun Anda berada. Saatnya untuk mempengaruhi seperti keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi proses penempatan dengan mencari individu dengan keterampilan yang sesuai. Selanjutnya adalah bagaimana tren tenaga kerja mempengaruhi penempatan kerja. Yang pertama ada 5 kekuatan yang mendorong perubahan. Yang pertama ada konfigurasi sosial dan organisasi. Kedua, pasar talenta global yang inklusif. Ketiga, desain kerja yang berbeda. Keempat, perubahan teknologi yang eksponensial. Dan yang kelima yaitu kolaborasi otomasi manusia. Nah,
Selain itu ada 3 ekspektasi utama juga, seperti fleksibilitas dalam jadwal kerja, akses seluler, dan kedekatan kesegaraan. Nah, selain itu, ada daftar pemicu penyebab terjadinya penempatan luar. Yang pertama ada restrukturisasi organisasi, yang kedua perlu mengurangi biaya operasional merger atau akuisisi, yang ketiga ada pergeseran arah dengan solusi atau penawaran produk, dan yang terakhir itu keahlian inti yang berbeda diperlukan dalam penawaran bisnis. Sekarang kita akan membahas materi bagaimana manajer ini dapat membina kinerja organisasi dalam manajemen talenta. Dalam bab ini, kita akan lebih memahami bagaimana peran manajer ini dalam proses manajemen talenta dan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan performa karyawan mereka. Perubahan peran manajer lini dalam mengelola talenta. Organisasi telah menyadari bahwa manajer lini memiliki dampak paling langsung terhadap sebagian besar orang dalam suatu organisasi. Semakin kuat sumber daya manusia yang ada, maka staf lini depan akan semakin merasa terlibat dan semakin kompetitif serta sukses organisasi tersebut. Manajer lini perlu memahami dan menggunakan alat dan proses manajemen talenta untuk menutup kesenjangan antara talenta yang mereka butuhkan di masa depan dan apa yang mereka miliki saat ini. Masalah manajemen bakat manajer lini. Setiap organisasi memiliki kombinasi unik antara strategi bisnis, budaya, dan bakat, sehingga strategi pengelolaan bakatnya juga harus unik. Namun demikian, ada beberapa praktik terbaik yang dapat bermanfaat bagi semua organisasi. Yang paling penting adalah keselarasan dan kejelasan yang dibutuhkan orang-orang dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi. Menilai dan memilih bakat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada 4 kualitas yang sangat dapat memprediksi kinerja serta hasil talenta utama lainnya seperti keterlibatan, retensi, dan produktivitas secara keseluruhan. 1. Kompetensi. 2. Pengalaman. 3. Sifat-sifat. Dan 4. Drivers. Biasanya, alat penilaian terbagi dalam beberapa kategori besar. 1. Ukuran kemampuan kognitif. 2. Ukuran kepribadian. Dan 3. Penilaian bebas kompetensi. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja akan menetapkan harapan antara manajer dan karyawan. Pada fase inilah, apa dan bagaimana pekerjaan didiskusikan dan disepakati. Penting bagi manajer untuk memastikan adanya kejelasan dan komitmen terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dalam pertemuan awal dalam siklus tahunan atau dapat didiskusikan sepanjang tahun jika tujuan, strategi, atau kondisi berubah. Penting agar proses perencanaan kinerja ini menjadi dialog antara manajer dan karyawan. Pembinaan dan pengembangan karir. Organisasi terbaik di kelasnya mengakui pembinaan dan umpan balik sebagai keterampilan manajemen bakat yang penting. Pembina dapat berupa manajer atau rekan kerja yang bekerja dengan seseorang, baik individu atau dalam beberapa kasus tim, untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan jangka panjang pada orang lain. Pembimbingan biasanya melibatkan umpan balik formal dari penilaian dan observasi langsung terhadap perilaku individu. Pembinaan terlihat berbeda tergantung pada tingkat manajer yang ingin dilatih, seperti 1. Pelatihan untuk keterampilan teknis. 2. Pembinaan keterampilan manajerial. 3. Pelatihan untuk keterampilan interpersonal. Kompetensi pembinaan untuk manajer lini. Pembinaan adalah proses dialog dan umpan balik yang berkelanjutan sepanjang siklus manajemen kinerja. Pelatih yang efektif tidak harus menjadi ahli yang mendalam di bidang teknisnya, namun mereka perlu memiliki berbagai keterampilan interpersonal, seperti 1. Menciptakan hubungan saling percaya. 2. Kematangan emosi. 3. Integritas, berarti bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan keyakinan. 4. Memberdayakan orang lain, berarti mengakui kekuatan orang lain dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan untuk memperbaikinya. 5. Empati, mendengar dan memahami pikiran dan perasaan orang lain secara akurat dan menyelidiki pemahaman yang lebih dalam. Dan terakhir, umpan balik yang akurat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan
atau sulit dengan cara yang dapat dipahami orang lain, melihat pola umum dan implikasinya, dan membuat rekomendasi yang sesuai. Pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan karir merupakan bagian dari strategi organisasi yang lebih luas untuk memberikan pendekatan yang lebih konsisten terhadap pengembangan karir, guna memastikan bahwa organisasi tersebut akan memiliki talenta yang dibutuhkan untuk peran paling penting. Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah, apa saja tuntutan peran di masa depan dan bagaimana hal tersebut akan berkembang, dari mana organisasi akan mendapatkan sumber daya manusia di masa depan, dan pengalaman pengembangan apa saja yang dibutuhkan untuk mengakselerasi sumber daya manusia terbaik ke dalam peran tersebut. Manfaat dari pendekatan yang lebih strategis terhadap pengembangan karir mencakup keterlibatan karyawan yang lebih baik, keselarasan yang lebih baik antara kebutuhan bisnis di masa depan, dan pengembangan kemampuan orang yang tepat untuk mendorong kesuksesan, serta perencanaan suksesi yang lebih baik dengan memastikan bahwa karyawan berpotensi besar diberikan peluang untuk pengembangan karir yang tepat untuk mencapai peran tujuan masa depan. Meninjau dan menghargai kinerja sementara dan memberikan umpan balik. Meninjau kinerja sementara dan memberikan umpan balik merupakan bagian integral dari pembinaan. Manajer perlu memantau kinerja secara terus-menerus dan menggunakan informasi tersebut secara konstruktif. Pemantauan juga mencakup tinjauan periode kinerja formal, biasanya triwulan, semesteran, atau tahunan. Untuk memastikan filosofi tidak ada kejutan, para manajer perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya menggunakan data umpan balik kinerja yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun, namun juga secara hati-hati menyeimbangkan semua titik data berbeda yang telah mereka kumpulkan ketika melakukan evaluasi formal atas petunjuk kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah proses umpan balik 360 derajat. Proses umpan balik 360 derajat umumnya melibatkan berbagai individu, seperti atasan, rekan kerja, bawahan langsung pemimpin itu sendiri, dan kadang-kadang pelanggan dalam memberikan penilaian terhadap pemimpin. Penilaian ini menggunakan skala numerik dan dikumpulkan secara anonim untuk menjaga kerahasiaan. Namun, anonimitas mungkin sulit dipertahankan jika karyawan hanya memiliki satu atasan. Para pemimpin kemudian akan menerima laporan umpan balik yang merangkum hasil penilaian dan bekerja dengan pelatih umpan balik untuk mengevaluasi kekuatan dan kebutuhan pengembangan mereka, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan kinerja. Selanjutnya adalah kompetensi pemimpin. Model kompetensi pemimpin adalah landasan penting dalam manajemen talenta. Hal ini karena memungkinkan organisasi untuk mengartikulasikan dan menerapkan kompetensi yang penting untuk efektivitas pemimpin. Model ini dipergunakan dalam berbagai proses manajemen talenta, termasuk umpan balik 360 derajat, pengembangan kepemimpinan, identifikasi potensi, penilaian kinerja, dan pemilihan pemimpin. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan melalui umpan balik 360 derajat ini merupakan praktik yang umum dalam manajemen talenta. Sesi umpan balik rahasia itu dipimpin oleh pelatih terlatih yang membantu penerima umpan balik dalam memahami laporan, mengevaluasi penilaian, dan merencanakan pengembangan. Proses ini sendiri memperkuat rahasia data dan memungkinkan penerima untuk menganalisis data sebelum sesi umpan balik dilakukan, dengan memberikan waktu yang cukup untuk menghadapi reaksi emosional dan merencanakan tanggapan yang sesuai. Pelatih juga memastikan bahwa sesi dilakukan di lingkungan pribadi dan mendorong penerima untuk merekam sesi tersebut untuk tinjauan kemajuan selanjutnya. Selanjutnya adalah memfasilitasi sesi pelatihan. Pembina umpan balik berperan penting dalam memfasilitasi sesi pelatihan dengan memahami konteks pekerjaan individu. Mereka menggunakan pertanyaan yang membantu dalam mengarahkan diskusi, seperti bagaimana data akan digunakan dan apa yang terjadi dalam situasi kerja saat ini. Pembina juga membantu menerima untuk menghubungkan data yang diterima dengan tema umum dan meringkas kekuatan utama serta bidang pengembangan. Mereka juga membantu penerima untuk memilih area fokus dan merencanakan tindakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memastikan sesi pelatihan yang sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan mencakup beberapa langkah kunci. Yang pertama, pelatih harus memperjelas maksud, tujuan, dan harapan dari proses umpan balik. Kemudian mereka juga harus membahas penelitian yang mendukung penggunaan survei umpan balik tersebut.
Konteks yang diberikan kepada penerima umpan balik juga penting, termasuk penekanan bahwa hanya mereka yang dapat membuat keputusan tentang data dan bahwa umpan balik hanya merupakan gambaran singkat tentang mereka. Penting juga untuk memperingatkan penerima tentang kesalahan umum yang sering terjadi dalam menerima umpan balik. Selain itu, pelatih juga harus menjelaskan cara membaca dan menafsirkan laporan umpan balik, serta memberikan waktu untuk refleksi individu terhadap data dan menjawab pertanyaan. Terakhir, perkenalkan panduan atau materi lain yang dapat membantu penerima dalam merencanakan pembangunan mereka. Selanjutnya, menciptakan perubahan perilaku dengan umpan balik 360 derajat. Untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, itu direkomendasikan faktor desain yang penting. Pertama, isinya harus relevan dengan pekerjaan dan organisasi. Dengan menggunakan model kompetensi pemimpin yang valid untuk organisasi tersebut. Selanjutnya, data yang dihasilkan harus kredibel dengan perlindungan yang memadai terhadap anonimitas, kerahasiaan, dan keamanan. Proses penilaian juga harus diterapkan di seluruh organisasi, memastikan bahwa seluruh pemimpin melalui proses tersebut. Terakhir, pemimpin harus bertanggung jawab dalam mengambil tindakan berdasarkan umpan balik dengan membuat dan melaksanakan rencana perkembangan yang didasarkan pada hasil penilaian. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan di seluruh organisasi. Menjembatani kesenjangan kepemimpinan. Kesenjangan terbesar terjadi dalam mengelola perubahan, mengembangkan karyawan, merencanakan secara strategis, dan mengelola karir sendiri. Namun, pemimpin sering memiliki kekuatan di bidang yang relatif kurang penting untuk kesuksesan masa depan. Organisasi praktik terbaik menggunakan penelitian semacam ini untuk mengadaptasi dan memfokuskan kembali upaya pengelolaan bakat mereka. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk melakukan penilaian kebutuhan untuk mengevaluasi tantangan kepemimpinan yang dihadapi organisasi, menerapkan proses umpan balik 360 derajat, mengembangkan strategi talenta untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pemimpin yang dibutuhkan organisasi, serta mengevaluasi secara rutin efektivitas upaya manajemen bakat tersebut di seluruh organisasi. Selanjutnya, menggunakan big data untuk menutup kesenjangan kepemimpinan. Perusahaan teknologi tinggi seperti Facebook dan Google telah mengadopsi teknik data besar atau big data untuk memahami pelanggan mereka. Dan sekarang organisasi semakin mengandalkan big data untuk mengambil keputusan manajemen talenta yang lebih cepat. Misalnya, Center of Creative Leadership atau CCL telah memelihara database pemimpin selama 2 dekade terakhir, memungkinkan mereka untuk melakukan studi penelitian dengan menggunakan analitik data besar. Salah satu contohnya adalah studi tentang perbedaan gender dalam peringkat penggelinciran yang melibatkan hampir 50.000 pemimpin yang dilakukan bekerja sama dengan Departemen Manajemen di Universitas Florida. Selanjutnya, mengintegrasikan umpan balik 360 derajat ke dalam sistem manajemen bakat. Proses pengembangan kepemimpinan yang melibatkan umpan balik 360 derajat harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem manajemen bakat. Praktik terbaik dalam menciptakan sistem manajemen bakat terintegrasi seperti mengembangkan jaringan mentor, mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi, serta menetapkan proses perencanaan suksesi yang lancar dan fleksibel harus diterapkan. Selain itu, menciptakan forum di seluruh organisasi untuk mengungkapkan karyawan berpotensi besar kepada berbagai pemangku kepentingan dan membangun budaya organisasi yang mendukung juga merupakan langkah penting dalam integrasi tersebut.